Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamadi, jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN STS Jambi. Di sini saya mewakili dari kelompok 3 untuk menampilkan makalah dengan tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum yang berjudul Profesi Hukum, Hakim, dan Nilai-nilai Kode Etik Hakim di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian hakim. Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 1 ayat 5, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Terdapat di dalam Pasal 1/8 KUHP. Kemudian lembaga peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun memulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat dan media. Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral. Hakim yang memiliki integritas, sikap, dan perilaku yang baik dalam lembaga peradilan. Hakim adalah pejabat negara di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim terdiri atas hakim dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peradilan di bawah serta hakim dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua, tugas pokok hakim. Pertama itu bertindak sebagai ketua majelis atas perintah ketua pengadilan. Kedua, memimpin dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran sidang perkara dan yang dipimpin. Ketiga, menetapkan hari sidang. Keempat, mendistribusikan berkas perkara yang akan diperiksa panitera pengganti. Kelima, mendiskusikan serta memusyawarahkan dengan hakim anggota saat akan menentukan putusan perkara. Keenam, membuat konsep putusan pada berita acara. Ketujuh, menandatangani keputusan yang sudah dibacakan di pengadilan. Kemudian saya menjelaskan yang ketiga, wewenang hakim. Wewenang hakim itu yang pertama, mengatur pelaksanaan tugas. Kedua, mengadakan hubungan kerja. Ketiga, mengajukan saran kepada atasan. Oke. Saya menjelaskan yang keempat, hasil kerja. Pertama itu terlaksananya proses penyelesaian perkara sesuai program kerja. Kedua, terlaksananya pemberian pembinaan hukum agama. Ketiga, meningkatkan pelayanan untuk masyarakat pencari keadilan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kedudukan hakim. Apa itu kedudukan hakim? Kedudukan hakim itu ialah kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang ditegaskan bahwa hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Baiklah, inilah hasil pemaparan yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di kolom bawah. Akhir kalam saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.